Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kita kembali lagi ya. Untuk pertemuan hari ini kita masuk ke pertemuan 7 dan sesi ke-1 ya. Untuk pembahasannya yang kita bahas adalah portal sederhana. Sekarang kita langsung masuk aja ke contoh soalnya. Nah, di sini bisa diperhatikan ya. Untuk portal dia punya kolom ya. Ini dia punya kolom ya, bisa tegak lurus, bisa miring juga seperti ini. Terus dia punya balok dan juga kolom lagi. Nah, pada contoh soal ini yang dia punya ada ini ya, beban merata nih di bawah sini ya, di bawah baloknya antara C sampai D, kemudian ada juga beban terpusat di titik E. Nah, ini tuh contoh soalnya kalau kalian pernah lihat ya, bukan contoh soal, contoh contohnya itu misalnya plafon ya. Kalau portal itu kan biasanya kebanyakan di bangunan gedung ya, bangunan gedung ya bentuknya kayak frame gitu ya, kotak. Nah, terus di bawah lantai itu biasanya kan ada ini ya, di bawah lantai itu biasanya ada plafon. Nah, ini biasanya untuk beban meratanya ini. Nah, itu contohnya ya. Terus eh, kalau miring kayak gini dia juga bisa biasanya dari baja ya. Ada yang dari baja biasanya untuk bangunan-bangunan pabrik ya pakainya dibikin miring seperti ini kolomnya. Tapi ada juga nggak selalu seperti ini ya, nggak selalu miring seperti ini. Ada juga yang tegak lurus vertikal. Nah, sekarang kita lihat di sini di titik A dia punya tumpuan sendi, kemudian di titik B dia punya tumpuan roll ya. Berarti kalau dijumlah reaksinya ada tiga ya. Jumlah reaksinya ada tiga. Nah, sekarang kita lihat untuk eh, gaya-gayanya ada apa aja. Nah, ini karena di titik A dan di titik B dia punya sudut ya, karena kemiringan jadi punya sudut. Nah, kita kasih nama aja di titik A dia beta, di titik B dia alfa. Atau kalau teman-teman mau di titik A alfa, di titik B beta juga boleh. Bebas ya, mau dikasih nama apa. Nah, terus di sini di titik A berarti kita punya VA sama punya HA ya. Kemudian di beban merata kita jadikan Q. Nah, tadi kan arah arah dari apa namanya beban meratanya itu ke atas. Jadi Q-nya juga ke atas ya. Jadi Q itu disesuaikan sama bebannya. Ya, kalau arahnya ke atas ya berarti ke atas. Kalau arahnya ke bawah juga ke bawah. Biasanya kan kita kan arahnya ke bawah ya. Nah, ini kita bikin arahnya ke atas sesuai sama yang ada di soal. Kemudian P. Nah, di sini kan P dia miring ya. P ini miring. Nah, yang pertama kali kita mau cari adalah reaksi peletakan. Nah, yang kita pertama kali adalah reaksi peletakan yang dicari. Jadi P ini harus disamakan dengan reaksi peletakannya. Reaksi peletakan kita kan arahnya vertikal sama horizontal. Berarti P-nya ini harus dijabarkan ke arah vertikal dan juga arah horizontal. Ini harus disesuaikan sama P-nya ya. Dia kan di sini nih pusat arahnya ya. Arahnya ke sini. Berarti untuk yang vertikal juga arahnya ke sini ya. Jadinya arah panahnya sama. Arah panahnya sama dengan si P. Nah, untuk ini alfanya dapat dari sini ya. Ini kan dia satu kesatuan. Berarti sama-sama sudut alfa. Ini kan sama-sama nih di bidang yang sama nih. Ya di sisi miring yang sama. Jadinya untuk P ini dia sama-sama sudutnya alfa. Nah, terus
sini dia dikali cos alfa ya, karena berdekatan dengan alfa. Kemudian yang berseberangan dengan alfa dikali sin, berarti yang horizontalnya. Ini ya arah panahnya semuanya disamakan. Jangan beda ya arah panahnya. Panahnya semuanya disamakan. Terus di titik B kita punya VB. Nah, terus yang ini cara dapetin alfanya dari mana, Kak? Kalau misalnya kalian bingung cara nyarinya kayak gimana untuk alfa. Nah, di sini kita bikin aja lingkaran 360 derajat ya. Sini kita bikin lingkaran, kemudian kita taruh alfanya di sini ya. Ini kan horizontal ya, ini horizontal. Kemudian ini kita bikin horizontalnya. Ini tuh bikin sumbu kartesius dulu ya. Di sini berarti kan kita bikin tanda plus gitu ya. Kita bikin tanda plus, nih kita bikin tanda plus, kemudian kita bikin di sini uh, ininya kemiringannya. Ini kan kemiringannya ada di sini. Berarti kita tarik aja garis panjang. Kemudian kita bikin juga mirrornya gitu ya. Nah ini berarti alfanya taruh di sini, lengkap satu, alfa, lengkap satu, alfa, lengkap satu, alfa, lengkap satu, lengkap satu ketemu alfa di awal. Terus di sini alfanya kan ada di ini ya, berhimpit sama horizontal ya, kemudian kerucutnya ada di sini. Nah berarti ini alfa yang kita punya. Ini alfa yang kita punya. Nah terus untuk cari alfa di titik P ya, di P ini ya, di titik E, berarti kita lihat ini dia vertikal, kemudian ini dia sisi miringnya, ini horizontalnya. Jadi kebukanya ke kanan. Nah ini berarti yang kebuka ke kanan. Nah alfanya ada di atas. Sama ya, alfanya ada di atas. Nah, jadi ini buat tentukan alfanya. Nah terus kalau udah kita cari dulu nih nilai dari P cos alfa dan juga P sin alfa. Sama cari nilai Q ya, baru kita hitung reaksi peletakannya. Supaya lebih mudah. Sekarang kita cari Q, P cos alfa, dan P sin alfa. Nah, tapi kan kita nggak bisa ya cari P cos alfa kalau belum tahu nilai alfanya. Kita belum tahu nilai alfanya berapa. Berarti yang kita cari adalah sudutnya dulu. Karena di sini kita punya dua sudut, ada sudut beta, ada sudut alfa, berarti kita cari dua-duanya. Sudut beta dan juga sudut alfa. Nah, ini cara nyarinya pakai rumus trigonometri ya. Ini kan kalau kita tarik ya, dia membentuk segitiga. Ya ini sisi miringnya, ya ini A ke C sisi miringnya, kemudian tingginya ini ya, tingginya 4, terus alasnya 3. Nah, ini kan jadinya segitiga seperti ini. Nah, di sini alasnya udah diketahui 3, kemudian tingginya juga udah diketahui 4. Berarti yang kita cari adalah sisi miring atau panjang A ke C-nya. Di sini kita bisa cari pakai rumus trigonometri, rumus ABC ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. A itu alas, B itu tinggi, C itu sisi miring. Nah, di sini jadinya ini ya. C sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Kuadrat pindah jadi akar ya. Jadi di sini tinggal masukin aja A sama B-nya. Jadi akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 5. Nah, ini kalau kalian perhatikan, ini juga bisa pakai triple Pitagoras ya. Kalau triple Pitagoras kan ya udah langsung aja 3, 4, 5. Ya kan? Jadi hasil sisi miringnya 5. Tapi kalau misalnya nanti angkanya nggak ada di triple Pitagoras, ya kalau misal angkanya tidak ada di triple Pitagoras, berarti nanti teman-teman pakainya rumus yang ini, trigonometri.
Nah, kalau udah dapet ya sisi miringnya 5, berarti kita cari sudutnya, sin dan cos. Untuk sin, dia berarti ini ya, yang depan sudut. Ini kan sudutnya betanya di sini. Berarti depan sudut per sisi miring. Untuk cos, berarti yang samping sudut. Ini ya, samping sudut per sisi miring. Jadi sin beta sama dengan 4 per 5, cos beta sama dengan 3 per 5. Kalau kita jadikan alfa, ya, betanya itu, sorry, kalau kita jadikan sudut, ya, kita jadikan derajat, berarti betanya itu 53,13 derajat. Nah, di sini untuk jadikan derajat, kalian harus bikin tangan dulu ya, dijadikan tangan. Berarti kalau tangan, sin per cos. Ya, tangan itu sin per cos, berarti 3 per 4. Sorry, 4 per 3 sin per cos. Ya, berarti kan tinggal ambil angka yang atasnya aja. 4 per 3. 5-nya kan sama, habis ya. Di sini jadinya 4 per 3. Itu tangan ya. Berarti kalian di sini cari tangan 4 per 3, berapa derajat sih? Nah, di sini berarti kita untuk dijadikan derajat di arkes, di inverse, tangannya di inverse. Jadi inverse dari tangan 4 per 3. Dapat hasilnya 53,13 derajat. Nah, itu bisa dicari di kalkulator ya. Di kalkulator kalian cari aja arkes tangan atau tangan pangkat min 1. Pangkat min 1 itu inverse ya. Terus kalau udah dapat nih beta, berarti kita cari juga yang alfa. Nah, alfa kita bisa minta bantuan B ke E atau B ke D. Ya, ini bisa minta bantuan keduanya. Kan sama nih, ya segitiga juga. Kalau kita tarik garis. Ini kita pakai B ke D ya. Kita pakai B ke D. Terus di sini 4 ya alasnya. Kemudian tingginya ini 3. Nah, balikannya berarti sisi miringnya harusnya sama. Ya, yaitu 5. Berarti di sini untuk sin alfa 3 per 5. Ya, 3 per 5. Ini untuk cos alfa 4 per 5. Cuma dibalik aja ya. Sin dan cosnya dari si beta. Kemudian untuk alfanya dijadikan tangan lagi, kemudian di inverse jadinya 36,87 derajat. Nah, ini baru dapat sudutnya aja. Sekarang kita hitung nilai Q dan P-nya ya, P yang dijabarkan. Nah, di sini untuk Q, karena dia bentuknya persegi, langsung aja. 4 kali 1. 4 ton ya. Nah, terus untuk P cos alpha berarti kita kaliin ya. P dikali cos. Nih, cosnya yang alpha ya, jangan ketukar karena kan sudutnya alpha. Ya, yang sama dengan P itu yang sudut alpha. Jadinya di sini P1 berarti ya dikali 4 per 5 sama dengan 0,8. Kemudian yang sin juga sama, P sin alpha. Berarti 1 dikali 3 per 5 sama dengan 0,6 ton. Kalau udah dapet ya nilai P dan Q-nya, kita masuk ke hitungan reaksi peletakan. Nah, sebelum itu, jika ada yang mau ditanyakan, boleh ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, aku kasih waktu 1 menit. Oke, cukup ya. Nah, sekarang kita masuk ke reaksi peletakannya. Nah, di sini kita lihat titik A dan titik B, kan ini tumpuannya ya, titik A dan titik B. Nah, dia ternyata punya beda tinggi. Ya, di sini dia punya beda tinggi. Ya, beda tingginya ada 1 meter. Kalau ada beda tinggi seperti ini, yang namanya sigma momen, kalau dia punya gaya dan juga punya jarak,
berarti dia ini ya sebagai momen, ya kan? Kalau dia punya jarak dan juga dia punya gaya, berarti dia sebagai momen. Di sini kalau kita lihat, kita punya reaksi HA. Ya, kita punya reaksi HA, kemudian kalau kita tinjau di titik B, ya, kita tinjau di titik B, berarti HA ikutan ya. Berarti HA ikutan, karena HA punya jarak ke titik B 1 meter. Tingginya 1 meter kan. Berarti itu sebagai jarak HA. Dia bisa memutari titik B. Kalau dia bisa memutari titik B, berarti dia sebagai momen kan. Nah, kalau misalnya seperti itu, berarti kita nggak bisa kalau cari di titik B dulu. Ya, kalau kita cari di sigma momen B terlebih dahulu, kita nggak bisa nih. Karena yang tidak diketahui, kalau kita cari di sigma momen B, ada HA dan juga ada VA. Ya, jadinya kita nggak bisa nih dapetin salah satunya. Berarti kita harus cari alternatif lain. Ya, kalau gitu berarti kita cek. Kalau kita tinjau di sigma momen A terlebih dahulu, ya kita cek sigma momen A, sigma momen A, jadi kita tinjau di titik A. Ya, kita tinjau di titik A. Kalau kita tinjau di titik A, berarti kita yang belum diketahui hanya VB. Oh, berarti bisa. Ya, kecuali di sini dia punya sendi juga. Kalau dia di sini punya sendi juga berarti nggak bisa. Ya, kalau di sini dia punya sendi juga, berarti nggak bisa. Nah, karena di sini kan kita kan eh ini ya roll ya, kalaupun dia di sini sendi juga berarti dia punya sambungan ya, berarti nggak bisa ya kalau di sini, berarti harusnya dia punya sambungan. Nah, berarti kalau seperti ini dia bisa nih ya, kita cari nilai VB terlebih dahulu. Berarti yang kita tinjau adalah di sigma momen A sama dengan 0. Tapi Kak, kalau misalnya di sini kan ada HA. Ya, di sini ada HA. Kalau misalnya kita cari nilai dari HA-nya dulu gimana? Oh, kalau kalian mau cari nilai HA-nya dulu, boleh. Bisa dicari. Nah, itu juga bisa sebagai solusi. Ya, berarti yang kalian cari terlebih dahulu adalah di HA. Ya. Jadi yang dicari horizontalnya dulu. Kan nggak masalah kalau horizontalnya dulu dicari. Ya kan? Nah, itu sebagai solusi ya. Jadi kalau ada beda tinggi ya, kalau ada beda tinggi seperti ini, yang dicari berarti yang reaksinya paling sedikit dulu, yaitu si tumpuan roll ya. Nah, terus kalau misalnya eh, kalian mau yang lebih mudah lagi, ya udah kalian cari ini aja, sigma horizontalnya terlebih dahulu. Jadi bisa kalau cari sigma horizontalnya dulu ya. Kalau kalian mau cari di sigma momen A atau B itu sama. Karena kan hanya udah diketahui. Nah, untuk di sini yang aku cari adalah sigma momennya terlebih dahulu ya. Jadi yang aku cari adalah nilai dari VB. Sekarang kita lihat ya, kita tinjau di titik A. Berarti kita punya gayanya itu ada I, kemudian kita ada P sin alpha, ada P cos alpha, ada PB. Nah, ini semua ikutan ya. Semua ikutan karena mereka semua punya jarak. Ya. Jadinya mereka sebagai momen. Ini Q berarti dia berputar berlawanan ya, nilainya negatif. Jadi di sini eh, jaraknya 2 tambah 3 ya, 5. Kemudian untuk P cos alpha, dia di sini vertikal. Ya, gayanya vertikal. Kalau gayanya vertikal berarti dia untuk jaraknya pakai yang tegak lurusnya, horizontal. Ya, sama seperti Ki, ya kan? Dia vertikal, vertikal berarti jaraknya adalah yang tegak lurusnya yaitu horizontal. Jadi di sini untuk P cos alpha jaraknya 3 tambah 4 tambah 2, 9 ya. Nilainya positif. Kemudian untuk P sin alpha, ini P sin alpha dia di sini horizontal. Ya, dia horizontal. Berarti kalau kita putar, ya kita putar ke titik A, dia nilainya negatif, jaraknya berarti yang tingginya. Ya, kalau horizontal berarti
jaraknya yang vertikal. Berarti vertikal adalah tinggi. Ini berarti tinggal ditambahin aja 1,5 tambah 1, 2,5. Nilainya negatif ya. Ini P cos alpha. Kemudian untuk QB, dia kan vertikal. Berarti tinggal ditambahin aja 3 tambah 4 tambah 2 tambah 2. Ya, di sini nilainya negatif. Jadi di sini jaraknya 11 ya untuk PB. Kalau udah kita tambahin nih yang di dalam kotak semuanya ya. Nah, ini berarti ya negatif kiri kali 5, negatif P sin alfa kali 2,5 plus P cos alfa kali 9 dikurang PB kali 11 sama dengan 0. Nah, tadi nilai dari Q, P sin alfa, P cos alfa udah kita hitung, jadi tinggal dimasukin aja. Ya 4, 0,6, terus 0,8. Terus tinggal dikali ya sama jaraknya. Kalau udah didapat nilainya PB sama dengan negatif 14,3 per 11 ton. Atau negatif 1,3 ton. Di sini negatif ya, berarti asumsi kita ya arah PB-nya itu salah, harusnya bukan ke atas, tapi ke bawah. Ya, berarti arah dari reaksi PB adalah ke bawah sekitar 1,3 ton. Kalau udah dapat nilai PB, nah di sini berarti kita carinya H dulu ya, sigma horizontalnya dulu. Karena kan tadi HA belum diketahui nih. Ya, untuk cari nilai VA kita harus tahu nilai HA terlebih dahulu. Jadinya HA kita cari dulu. Berarti di sini kita horizontalnya ya, semuanya masuk. Ada HA, ada P sin alfa. Ke kanan positif, kiri negatif. Tinggal dilihat aja arah panahnya ya. Ini berarti HA min P sin alfa sama dengan 0. Nilai P sin alfa adalah 0,5. Jadinya, 0,6. Jadinya HA sama dengan 0,6 ton ya, positif. Di sini HA positif, berarti HA ke kanan ya. Dia ke kanan. Ya, reaksi perletakannya berarti ke kanan. Nah, kalau udah dapat HA, berarti sekarang kita cari nilai VA. Tinjau ke titik B ya. Dari sigma momen B sama dengan 0. Ini berarti untuk momennya itu ada P cos alpha, ada P sin alpha, ada Q, ada HA, ada VA. Ya, di sini berarti P sin alpha jaraknya ke titik B kali 1,5 ya, untuk P cos alpha ke titik B kali 2. Nilainya sama-sama negatif. Ya. Terus untuk Q dia ke atas berarti positif ya, berputar searah jarum jam. Jaraknya berarti 2 tambah 2 tambah 2. 6. Terus untuk HA dia di bawah titik B ya. Kalau kita putar dia berlawanan arah jarum jam. Jaraknya kali 1. Kemudian untuk VA dia di sini ke atas ya, nilainya positif. Jaraknya kali 11. Kita jumlahkan sama dengan 0. Didapat hasilnya VA sama dengan negatif 20,9 per 11 ton. Atau negatif 1,9 ton. Nah, di sini nilai V-nya negatif ya, berarti sama, asumsi kita salah. Harusnya reaksi peletakannya ke arah bawah, sekitar 1,9 ton. Nah, kalau udah dapat nilai VA, nilai VB, kita sekarang cek vertikal. Kita cari sigma vertikal sama dengan nolnya. Berarti yang vertikalnya aja ya, kita ada VA, ada Q, ada P cos alpha, ada VB. Tinggal dilihat ya, ke arah panahnya ke atas positif, ke bawah negatif. Ini berarti VA tambah VB tambah Q. Q-nya ke atas ya, jadi positif. Terus dikurang P cos alpha sama dengan 0. Nah, di sini nilai VA dan nilai VB di reaksi peletakan adalah negatif. Jangan lupa tanda negatifnya. Positif ketemu negatif, negatif ya. Nya negatif 1,9, negatif 1,3, plus 4, negatif 0,8 sama dengan 0. Berarti di sini udah 0 sama dengan 0 ya. 3 kurang 3, 0. Udah sama dengan 0. Berarti udah oke untuk reaksi peletakan. Jadi sampai sini reaksi peletakan selesai. Ya. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Jadi pada sesi kedua akan kita bahas ya kalau ada pertanyaan. Oke, aku kasih waktu 1 menit.
Oke, oke, cukup ya. Sekarang kita lanjut masuk ke hitungan GG dalam. Nah, hitungan GG dalam kan dari titik ke titik ya. Berarti sekarang kita yang pertama cari antara 0 sampai 5 ya. Nah, di sini terus kita lihat, Kak, 5 dari mana? Nah, ini ya yang kita lihat panjang A ke C. Tadi kan kita kan cari sudut alfa tuh. Nah, sebelum cari sudut alfa kan kita cari kemiringannya, si panjang A ke C. Nah, itu kan 5. Nah, ini dari sana, 5-nya. Panjang A ke C. Nah, untuk gaya dalam kan dia kan batang ya. Untuk gaya dalam kan dia batang. Biasanya kita kemarin-kemarin yang dibahas itu kan balok semua ya. Balok semua berarti kan mendatar horizontal. Ya kan balok horizontal. Nah, jadinya ya udah kita langsung aja cari. Ya kan langsung cari gaya-gaya dalamnya ya udah bentuknya balok seperti itu. Nah, kalau ini dia kan miring. Ya dia miring. Harus dijabarin. Nah, yang namanya gaya dalam semuanya itu harus eh, sejajar dan tegak lurus batang, ya, harus sejajar dan tegak lurus batang. Nah, jadinya di sini ya harus kita jabarin nih. Kalau batangnya miring seperti ini, harus kita jabarin sejajar sama batang dan tegak lurus batang. Nah, untuk X-nya dia sejajar sama batang ya, jadinya X-nya ini ikutan miring. Nih X-nya ikutan miring, dia sejajar sama si batang. Nah, tadi ya, nah, pada batang A ke C ini yang kita punya ada tumpuan A. Ya, ada tumpuan A sendi. Nah, berarti yang kita punya ada VA dan juga VB. Sorry, VA dan juga HA. Ya, berarti yang kita punya ada VA dan HA kan di titik A. Nah, VA dan HA, dia kan arah vertikal dan horizontal pada umumnya ya. Ya kan? Nah, terus di sini kita punya si A ke C-nya ini miring. Berarti VA dan HA harus dijabarkan. Ya, jadinya harus tegak lurus dan sejajar sama batang. Nah, kita bikin aja dulu ya. Ini anggap aja belum tahu ya dikali cos atau sinnya. Kita bikin aja nih dulu. Ini untuk yang sejajar batang nih. Ini untuk yang tegak lurus batang. Ini juga ya, ini VA untuk yang sejajar batang. Ini untuk yang tegak lurus batang. Ini untuk arah panasnya ya, jangan sampai salah. Nah, kemudian kalau udah kita cari sudutnya ada di mana. Ini sudut alfa, sorry, sudut beta kita ada di sini, ya di horizontal ini. Berarti di sini ya, kan sisi miring. Ini horizontalnya, berarti betanya ada di sini. Nah, kita bikin lagi ya lingkaran 360. Nah, di sini berarti beta, kosong, beta, kosong, beta, kosong, ketemu beta di awal. Nah, PA dia adanya di bawah yang terbuka, bawah yang terbuka, atasnya kerucut. Jadi PA ada di sini. Nih ya, berarti PA ada di sini. Betanya ada di samping kanan vertikal. Nah, berarti ini beta. Sama ya nih, betanya ada di samping kanan vertikal. Berarti yang berdekatan dengan beta kita kali cos beta. Ya, yang berseberangan dengan beta kita kali sin beta. Ya, ini sin, ini cos. Kemudian untuk yang HA berarti dia di sini kerucutnya ke kanan, ya terbukanya di kiri. Berarti ini, yang ini. Berarti betanya ada di bawah horizontal. Nah, ini sama ya, betanya ada di bawah horizontal. Berarti yang sejajar batang dikali cos beta karena berhimpit sama sudut. Kemudian untuk yang berseberangan sudut berarti dikali sin beta untuk yang tegak lurusnya. Nah, sampai sini berarti kita bisa mencari nilai dari sigma moment X, Dx, dan Nx. Sekarang kita cari sigma moment X terlebih dahulu. Nah, untuk sigma moment X berarti yang tegak lurus ya. Sigma moment X itu yang tegak lurus sama batang. Karena kalau dia sejajar sama batang berarti nggak punya jarak. Ya kan? Kalau momen kan harus punya jarak. Berarti yang tegak lurus sama batang. Jadinya dia punya jarak. Berarti di sini yang tegak lurus ada VA cos beta dan juga HA sin beta. Nah, ini dilihat ya, dia berputarnya kemana. Ini momen X-nya ya. Momen
X-nya di titik potong. Di sini HA berarti kita putar, dia berlawanan arah jarum jam. Kemudian untuk VA kita putar, dia searah jarum jam. Nah, untuk jaraknya berarti ya X ini. Kan X ini kan sudah sejajar sama si batang. Ya kan, berarti kan udah tegak lurus sama si gaya HA sin beta dan VA cos beta. Ya gak? Ya kan? Nah, terus di sini berarti untuk sigma momen ya jadinya VA cos beta kali X dikurang HA sin beta kali X dikurang MX sama dengan 0. Ya, didapat di sini nilai VA negatif ya. Jangan lupa nih negatif. Untuk HA nilainya positif 0,6 tetap. Nah, di sini terus didapat MX sama dengan negatif 1,62. Nah, kalau udah dapat nilai MX, kita cari nilai DX. DX berarti sama seperti momen, ya kan? Tegak lurus. Kan D itu sama seperti momen, ya. Jadinya di sini kita untuk DX ada via cos beta, ada HA sin beta. Nah, ini kalau ke sana berarti ke arah atas, ya ini berarti ke arah bawah. Berarti untuk VA positif, H negatif. Ya, DX sama dengan VA cos beta negatif H sin beta. Sama dengan negatif 1,62 ton. Langsung satuan ton ya, karena dia nggak ada X kan, dia langsung satuan ton. Nah, kemudian untuk NX berarti yang sejajar. Ya, yang sejajar. Biasanya kan kita horizontalnya ya. Nah, kenapa horizontalnya? Karena baloknya itu kan horizontal, berarti yang sejajar ya si horizontal. Biasanya gitu kan, NX kita langsung lihat yang horizontalnya. Nah, sebenarnya itu yang sejajar ya, karena batangnya yang horizontal ya udah kita langsung ambil aja horizontalnya. Pada kasus ini ya, pada soal ini dia yang sejajar ya, tetap yang diambil yang sejajar sama si batang. Berarti yang NX ada via sin beta, ada H cos beta. Ini dua-duanya sama-sama mendekati titik potong ya, jadinya nilainya negatif. Berarti NX sama dengan negatif via sin beta, negatif H cos beta. Dengan 1,16 ton. Kita punya variabel X ya, langsung aja dia satuannya ton. Kita bikin tabel, jarak X-nya 0,12345. Ini kalau kalian mau 0,2,55 juga boleh. Ya bebas, kalian mau kasih interval berapa aja. Terus di sini berarti kita masukin nilai X-nya ke persamaan MX saja ya. Nah, ini dapat hasilnya ini. Dan untuk DX langsung aja negatif 1,62, untuk NX 1,16. Ya, ini dari jarak 0 sampai 5 sama. Nah, kemudian karena di sini kita nggak punya beban merata ya, kita nggak perlu cari momen maksimum dari si beban meratanya. Langsung aja nih. Untuk momen maksimum batang A ke C kita ambil angka yang terbesar ada di 5 ya, negatif 8,1. Jadi ini sebagai momen maksimum batang A ke C. Nah, kalau udah dapat batang A ke C, sekarang kita lanjut batang C ke D. Nah, di sini batang C ke D dia horizontal. Ya, dia horizontal. Berarti kita harus ngikutin batang horizontalnya ini. Ini kan balok ya, berarti yang kita ikutin batang horizontalnya ini. Nah, X-nya pun sama. Ikutin batang horizontalnya, sejajar. Terus, untuk HA dan VA berarti kita nggak perlu jabarin lagi. Ya, HA dan VA kita nggak perlu jabarkan lagi. Langsung aja. Ya, HA, VA. Karena dia udah tegak lurus sama batang C ke D. Ya, HA udah sejajar. Nih, batang C ke D ya, sama-sama horizontal. Kemudian untuk VA dia udah tegak lurus ya, batang C ke D. Nah, jadinya nggak usah dijabarin. Ya, langsung seperti ini aja, VA dan HA. Dan untuk jaraknya, ini pakai jarak yang sebenarnya ya. A ke C dia pakai yang vertikal sama horizontal, bukan yang sisi miring. Yang sisi miring berarti udah nggak pakai nih jaraknya. Kan VA jaraknya berarti yang horizontal, AA jaraknya yang vertikal kan. Jadinya yang dipakai yang 3 meter sama 4 meter ini. Jarak yang sebenarnya. Untuk X tetap ya dari titik C ke titik potong, karena yang kita tunjukkan dari titik C. Nah, kemudian untuk MX berarti di sini kita
punya VA, punya HA, punya QX, punya MX. Dan dengan jaraknya adalah X ya, kemudian ada yang 3 plus X. Ini untuk QX langsung aja ya, 1 kali X sama dengan X. Nah, jaraknya itu setengah X. Ya, 3 plus X ya. Ini sih ke momen jadinya VA ya, ke titik potong, dia ini ya, dikali 3 plus X jaraknya. Kemudian negatif HA kali jaraknya 4 nih tingginya, ditambah QX-nya positif ya, ditambah QX kali setengah X. Ini HA negatif karena diputar ke kiri ya, berlawanan jarum jam. Negatif MX sama dengan 0. Berarti didapat hasilnya MX sama dengan 0,5X kuadrat, negatif 1,9X, negatif 8,1. Kalau udah kita cari nilai DX, berarti yang vertikal, ya yang tegak lurus. Tegak lurus batang C ke D. Jadi di sini ada VA, ada QX. Ke atas dua-duanya berarti positif ya. Berarti DX sama dengan VA plus QX sama dengan X min 1,9. Kemudian untuk NX berarti yang sejajar sama batang C ke D itu adalah horizontal. Berarti HA aja ya yang kita punya di sini. HA. Nah ini walaupun ada di bawah, kita tarik aja ya, kita anggap dia sejajar. Ya, kita anggap dia sejajar di sini. Berarti HA mendekati titik potong, ya nilainya negatif. Berarti NX sama dengan negatif HA sama dengan negatif 0,6 ton. Kalau udah bikin tabel, jarak X-nya interval 0, 1, 2, 3, 4, ya kalau mau bikin 0, 2, 4 juga boleh, bebas. Di sini kita masukin berarti nilai X-nya ke persamaan MX dan juga ke persamaan DX. Jadi dapat hasilnya ini sekian. Kemudian untuk NX langsung aja dari jarak 0 sampai 4 negatif 0,6. Karena di sini punya punya beban merata, berarti kita bikin ya di sini momen maksimum pakai DX sama dengan 0. Ya, jadi X min 1,9 sama dengan 0, X sama dengan 1,9 meter. Berarti di sini memenuhi ya, karena ada di antara 0 sampai 4. Kita masukin ke persamaan MX. Ya, didapat momen maksimumnya negatif 9,905 ton meter. Nah, berarti ada di sini ya, ini di antara ini. Ini momen maksimum beban meratanya. Ya, antara titik C sampai titik D. Berarti dia berbentuk parabola ya. Kalau dia punya maksimum seperti ini, berarti dia bentuknya parabola. Nah, ini maksimumnya di sini nanti ya. Oh, dia di atas ya, negatif. Nah, itu berarti maksimumnya dia di atas sana ya. Nah, kalau udah dapet, sekarang kita tinjau terbalik. Nah, ini kan kita ini ya, berarti ada dua titik lagi. Ada B ke E dan juga E ke C. Sekarang kita cari B ke E dulu. B ke E berarti kita punya miring. Ya, kita punya miring. Berarti sama kayak tadi kita cari A ke C. Dijabarkan ya, VB-nya nih. Kita cuma punya VB kan, berarti VB-nya dijabarkan. Di sini kan sudut alfa, berarti yang kita pakai adalah sudut alfa. Ya, di sini sudut alfa, ini kita bikin lingkaran, dan di sini alfanya nih ya, ini kan, eh, horizontalnya ini alfa, 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 kosong, ketemu alfa di awal. Ini VB, dia yang bawah yang terbuka. Berarti ya, ini, berarti alfanya ada di samping vertikal, samping kiri. Ini ya, berarti. Jadi untuk yang tegak lurus, batang, PB, cos, alfa. Yang sejajar batang, PB, sin, alfa. Nah, sekarang kita masuk sigma momen. Kita di sini punya PB, cos alfa aja ya, dan momen X. Dengan jarak X-nya nih sejajar sama si batang. Dan berarti di sini kita kalau diputar kan dia ke kiri ya, negatif PB cos alpha kali X ditambah MX sama dengan 0. Ini MX sama dengan negatif 1,04 X. Terus kalau udah
kita cari dx. Berarti dx sama ya, yang tegak lurus batang, berarti pi b cos alfa. Nah, di sini karena tinjau terbalik, ke sana kan ke arah atas, berarti negatif ya. Terus dx sama dengan negatif pi b cos alfa. Ya, dx sama dengan 1,04 ton. nx. nx berarti yang sejajar sama batang, ada pi b sin alfa. Nah, di sini dia arahnya ke sana ya, berarti mendekati titik potong. Nilainya negatif. Berarti nx sama dengan negatif pi b sin alfa. Sama dengan 0,78 ton. Nah, kalau udah, berarti kita bikin tabel jarak x-nya 0, 1, 2, 2,5. Oh ya, di sini 2,5. Kenapa? Karena kan P ini dia adanya di tengah-tengah nih ya, di tengah-tengah antara B sampai D, ya kan, B ke D. Tadi kan kita cari di awal ya, pas mau cari sudut alfa tuh kan kita hitung dia panjangnya itu 5. Nah, P ini adanya di tengah-tengah antara B sampai D, antara titik B ke D. Nah, berarti kan tengah-tengahnya ya udah 5 bagi 2, 2,5. Tahu dia tengah-tengah dari mana Kak? Ini aja nih lihat ya. 2 meter, 2 meter, 1,5, 1,5. Jadi dia adanya di tengah-tengah. Ya kan? Jadinya langsung aja 5 bagi 2, 2,5. Nah, di sini kalau udah dapet ya, kita nggak perlu cari momen maksimum, langsung aja ambil momen maksimum di angka yang terbesar. Ini ya, negatif 2,6. Nah, 2,6 berarti momen maksimum batang B ke E ya. Kalau udah, terakhir kita tinjau terbalik E ke D. Sama jaraknya 0 sampai 2,5 ya. Untuk momen X berarti di sini VB kita jabarin ya sama. Kita tulis sama aja. Emang sama ya. Kita langsung tulis aja. Terus untuk B ke E dia berarti pakai jarak yang sebenarnya nih 2,5. Ya 2,5. Terus untuk P, nah P di sini kan dia tegak lurus nih, tegak lurus sama si batang. Jadinya kita nggak perlu jabarin lagi, udah P seperti ini aja, 1 ton. Jadinya nggak dikali cos, nggak dikali sin lagi, langsung tegak lurus. Jadinya nggak perlu diapa-apain, nggak perlu jabarin. Dia tegak lurus sama si batang, ya. Nah, sekarang untuk momen X-nya berarti kita punya VB cos alpha, P, dan momen X ya di titik potong dengan jarak X-nya yang mirip. Kemudian untuk sigma momen X, berarti di sini kita punya negatif VB cos alpha kali 2,5 plus X, kemudian ditambah P kali X. Ini P-nya positif ya. Tambah MX sama dengan 0, dapat MX sama dengan negatif 2,04 X, negatif 2,6. dx berarti yang tegak lurus ya, ada VB cos alpha, ada P. Ini VB berarti negatif ke atas ya, P positif. dx sama dengan negatif VB cos alpha tambah P sama dengan 2,04 ton. Kemudian untuk NX berarti yang sejajar. Berarti sama kayak yang sebelumnya ya, batang. Batang sebelumnya berarti NX sama dengan negatif VB sin alpha sama dengan 0,78 ton. Nah, kalau udah bikin tabel X 0,12, 2,5. Persamaan saja ya. Jadi X-nya untuk DX dan NX nilainya sama. Di sini untuk momen maksimum kita ambil angka yang terbesar ada di 2,5 ya, negatif 7,7. Jadi momen maksimum. Kalau udah dapat semuanya ya, semua titik kita udah dapat, terakhir kita gambar diagram. Nah, ini bentuknya kalau bentuknya ini ya, bentuknya dia portal seperti ini, ya udah berarti kita gambar portalnya. Ya, untuk gambar diagramnya ikutin si strukturnya. Nah, berarti kita gambar portalnya. Ini untuk momen ya, momen lentur, adanya di atas negatif, kemudian yang positif adanya di bawah. Nah, ini kalau untuk yang geser, dia adanya di atas positif, di bawah negatif, itu pun sama. Nah, sampai sini berarti udah selesai. Ya, jika ada yang mau ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar di bawah. Masih waktu 1 menit ya. Itu akan kita bahas sebelum sesi 2 dimulai.
Oke, cukup ya. Berarti untuk sesi satu kita udah selesai, nanti kita akan lanjut lagi ke sesi kedua. Terima kasih, sampai ketemu di sesi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.